Kadang kita lupa kalau tanaman itu nggak cuman buat hiasan. Mereka hidup, mereka tumbuh, dan mereka cuman butuh satu hal sederhana, yaitu air. Masalahnya, kadang kita lupa. Sibuk sama kerjaan, capek sama rutinitas, nyiram tanaman jadi urusan kesekian. Dan akhirnya mereka layu dan diam-diam kehilangan harapan. Tapi saya percaya, satu perubahan kecil itu bisa berarti. Dan disinilah peran kami. Kami mengusulkan sebuah solusi inovatif untuk mengatasi masalah ini. Inilah Levi, dan inilah presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu tentang Smart Plant Watering System. Nah, untuk anggotanya sendiri, di sini pertama ada saya sendiri, Muhammad Bayu Fadayan, dengan NPM 06512100. Ada saya Fathur Prakaputan Syadikin dengan NPM 0651211103. Lalu ada saya sendiri, Rafli Rahmat Amtiar, 0651211107. Lalu ada saya Previl Gidansyah dengan NPM 0651211109. Lalu saya Zidan Al-Rashid, NPM 0651211112. Oke, selanjutnya dalam pengerjaan tugas di sini kami membagi setiap anggota untuk mengerjakan beberapa tugas tertentu. Pertama ada Muhammad Bayu Fadayan yang bertugas membangun aplikasi mobile sebagai basis monitoring dan kontrol, serta mengkonfigurasi penyambungan antara Arduino dan Firebase. Dan memastikan semua pekerjaan dikerjakan sesuai dengan timeline dan juga mengedit video ini. Yang kedua ada Fathur, beliau membantu menyediakan keperluan alat praktek atau project, mengecek serta memastikan rangkaian serta aplikasi bekerja dengan baik dan lancar, dan membantu PPT. Ketiga ada Rafli Rahmat Amtiar yang bertanggung jawab untuk memastikan semua komponen alat dirangkai dengan baik dan benar serta berfungsi sesuai spesifikasinya, dan juga melakukan pembelian alat yang diperlukan, membuat laporan, dan membantu dalam pembuatan PowerPoint. Yang keempat ada Aprian, menyediakan dan memastikan semua komponen perangkat tersedia dan berfungsi, serta membantu dalam pembuatan PowerPoint. Yang terakhir ada Zidan Al-Rashid yang membantu menyediakan keperluan alat praktek atau project dan menyediakan aset untuk aplikasi dan juga video, membuat laporan, dan membantu dalam pembuatan PowerPoint. Oke, untuk topik presentation akan kita bahas di sini meliputi beberapa hal. Pertama adalah latar belakang, alat dan bahan, cara kerja, demonstrasi, manfaat, dan juga kesimpulan. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, untuk pertama adalah latar belakang. Teknologi IoT mendukung sistem penyiraman tanaman otomatis yang menggunakan ESP8266 Node MCU dan sensor kelembapan tanah untuk mendeteksi kebutuhan air secara real time, mengatur penyimpanan otomatis, dan memungkinkan kontrol jarak jauh melalui ByLink dan aplikasi mobile. Sistem ini meningkatkan efisiensi air dan tenaga, memudahkan pengelolaan irigasi, serta berkontribusi pada keberlanjutan pertanian modern, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai penelitian sebelumnya. Lalu untuk alat dan bahan, yang pertama ada hardware section, ada Node MCU SP8266, lalu ada relay
Yang ketiga ada mini DC water pump. Lalu yang keempat ada soil moisture sensor. Yang kelima ada LCD. Lalu ada DHT11. Ada selanjutnya ada breadboard. Lalu ada kabel jumper dan baterai. Lalu untuk softwarenya yang digunakan yang pertama itu ada Arduino IDE, lalu ada Flutter, selanjutnya ada Firebase dan Bylink. Cara kerjanya di sini secara umum, alat dirancang berdasarkan logika yang telah ditetapkan. Sensor akan membaca data, lalu mengirimkannya ke endpoint Bylink dan Firebase. Aplikasi mobile yang telah terintegrasi dengan Firebase akan menerima data secara real-time dan menampilkannya pada antarmuka aplikasi. Untuk kontrol, ketika tombol siram pada aplikasi ditekan, Firebase Real-Time Database akan diperbarui. ESP8266 yang terhubung dengan Firebase akan membaca perubahan tersebut dan memicu pompa untuk aktif atau tidak sesuai dengan perintah yang diterima dari aplikasi. Lalu ada cara kerja alatnya. Di sini microcontroller ESP8266 digunakan sebagai pusat kendali. Sensor soil moisture terhubung ke pin AO. Sensor DHT ke pin D4 dan LCD 12C ke pin D2, SDA dan D1 SCL. Semua perangkat mendapatkan suplai tegangan dari pin ESP8266. Sistem pompa air menggunakan relay yang dikendalikan melalui pin D3 dengan pompa terhubung ke baterai 6V. Relay diatur dengan konfigurasi normal open untuk mengontrol pompa. Rancangan ini memungkinkan alat membaca data sensor, menampilkan informasi dan mengontrol pompa secara otomatis melalui aplikasi mobile yang terhubung dengan Firebase. Kemudian berikutnya ada cara kerja aplikasinya. Aplikasi mobile dirancang menggunakan Flutter yang kemudian terhubung dengan Firebase Real-Time Database serta Cloud Function untuk notifikasinya. Tampilan aplikasinya akan secara otomatis diperbarui untuk menyesuaikan dengan perubahan data yang ada di Real-Time Database Firebase. Kemudian ada cara kerja Firebase-nya. Jadi Firebase itu berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara aplikasi dan perangkatnya. Pada perangkat keras, Firebase diintegrasikan untuk mengirimkan data kelembapan tanah, moisture, atau suhu temperatur, serta kelembapan udara atau humidity. Menggunakan fitur write, serta status pompa hanya dibaca atau read untuk mengetahui apakah pompa aktif atau tidak. Dan sebaliknya pada aplikasi mobile, Firebase digunakan untuk read data atau membaca data kelembapan tanah, suhu, dan kelembapan udara, serta write status pompa untuk memicu pompa agar aktif atau tidak sesuai dengan perintah yang diberikan. Oke, sedikit disclaimer kenapa di sini kelembabannya tinggi itu karena ada sedikit kejadian, yaitu ada sedikit ketumbahan air gitu ya seperti ini. Nah, itu aja, silakan download. Oke, ini untuk demonya. Ini bisa dilihat ya. Ini saya pencet dan juga pompa akan aktif dan nilai bakal meningkat gitu ya si sensor moisture-nya itu. Nah, kita lihat bahwa real time ya di sini. Nah, di sini saya pencet lagi. Nah, di sini keluar ya airnya. Nah, ini agak sedikit delay karena memang di sini pakai milis 500 gitu ya. Biar kinerja ESP8266 itu enggak terlalu berat. Oke, ini airnya keluar ya. Sesuai dengan dipencet di aplikasi. Oke, dilihat bahwa sinkron ya antara LCD dan juga monitor di aplikasi seperti itu. Ini ketika bisa dilihat nih. Nah, ketika kurang dari 7 dia akan memunculkan notifikasi seperti itu. Oke, itu notifnya sudah bekerja ya.
dia akan terus mengirimkan ketika update data itu kurang dari 20% moisture sensornya itu gitu. Ya mungkin cukup sekian untuk demonstrasinya. Terlihat bahwa alat bekerja dengan sangat baik ya. Oke, untuk fitur aplikasi di sini ini ada untuk monitoringnya. Ketika dipencet, nah dia akan mengeluarkan memicu pompa aktif gitu. Ya, selanjutnya di sidebar sini ada beberapa menu untuk statistik dan download, itu masih dalam pengembangan gitu. Oke, untuk adat bahan ini hanya menampilkan alat dan bahan yang digunakan. Di sini ada sedikit kekeliruan ya di sini. Ini bukan di AT22 tapi kita ganti jadi di AT11. Ini tentang kami, ini adalah tim pengembang yang mengerjakan proyek ini, dan juga ini ada dokumentasi yang mengarah ke drive kita gitu ya, drive kami. Nah, saya di sini ada lihat statistik. Nah, di sini juga belum dikembangkan gitu ya untuk statistiknya. Dan di sini ketika internet mati, dia bakal tidak ada internet gitu. Nah, kayak terhubung dan juga akan seperti ini. Oke, selanjutnya untuk fitur notifikasi. Oke, untuk fitur notifikasi di sini digunakan ketika status kelembaban tanah itu kurang dari 20% yang alias kering dan juga suhu lebih dari 40. Nah, ini kita coba ya. Misal di sini di Firebase saya setting dulu secara manual untuk mendemonstrasikan notifikasi. Di sini misal saya setting 19. Nah, dia bakal 19 dan dia bakal memunculkan notif seperti ini. Nah, selanjutnya untuk suhu di sini saya coba suhunya saya naikkan menjadi 45 dan akan memunculkan notif seperti ini. Nah, di sini nggak terlalu kelihatan ya tadi ya. Nah, ini nih notifnya ya. Oke, itu aja untuk fitur-fiturnya. Selebihnya masih dalam pengembangan. Terima kasih. Selanjutnya ada manfaat dari membuat proyek ini. Yang pertama yaitu mengurangi pemborosan air dengan penyiraman yang lebih tepat berdasarkan kebutuhan tanaman. Kedua, pengguna dapat memonitor kondisi tanah dan mengontrol sistem melalui aplikasi mobile, memungkinkan pengendalian dari jarak jauh. Yang ketiga, sistem otomatis memantau kelembapan tanah dan mengatur penyiraman sesuai kebutuhan intervensi manual. Lalu yang terakhir, sensor kelembapan tanah memberikan data real-time yang memungkinkan penyiraman lebih terkontrol, menjaga kesehatan tanaman. Lalu kesimpulannya, sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis IoT berhasil dirancang menggunakan Node MCU ESP8266, sensor kelembapan tanah DHT11, dan pompa air otomatis untuk efisiensi irigasi. Aplikasi berbasis Flutter memungkinkan pemantauan real-time dan kontrol manual. Dengan data tersimpan di Firebase untuk aksesibilitas, sistem ini menawarkan solusi modern dan intuitif untuk mendukung smart farming, baik untuk pekarangan rumah maupun lahan pertanian. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mempresentasikan. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.